Tugas sejarah peminatan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Bintar Ibriza absen 6, 2. Elsa Feliana absen 9, 3. Ika Oktaviani Putri absen 15, 4. Rizka Asprila absen 26, dan 5. Zia Noval Aksarosid absen 32. Kami akan membahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tahukah kalian dari mana asal-usul nenek moyang bangsa kita? Ada yang menyebutkan nenek moyang kita berasal dari Cina, ada yang bilang nenek moyang kita berasal dari Melayu, dan ada yang bilang berasal dari Taiwan. Bahkan ada yang bilang berasal dari Afrika. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari mengenai teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina. Teori ini didasari pada 1. Ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Kesimpulannya bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. 2. Ditemukannya bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara, memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penduduk Champa yang ada di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Menurut teori ini, migrasi penduduk dari Yunan menuju Kepulauan Nusantara melalui 3 gelombang, yaitu 1. Orang Negrito diperkirakan sudah memasuki Kepulauan Nusantara sejak 1000 sebelum Masehi. Mereka diyakini sebagai penduduk paling awal. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Guaca, Malaysia. Ciri-ciri fisik orang Negrito yaitu berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar, dan bibir tebal. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Di Indonesia, keturunan ras ini terdapat di Riau atau pedalaman, yaitu suku Siak atau Sakai, serta suku Papua Melanosoid mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Orang Negrito meninggalkan bukti-bukti arkeologi berupa sampah kerang yang menggunung dan juga kapak Sumatera atau pebble. Dan selanjutnya Proto-Melayu. Kedatangan bangsa Proto-Melayu memasuki Kepulauan Indonesia melalui 2 jalur. Jalur pertama menyebar ke Sulawesi dan Papua. Jalur kedua menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kedatangan bangsa Proto-Melayu diperkirakan terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ciri-ciri fisik bangsa Proto-Melayu antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Keturunan bangsa ini adalah suku Dayak, suku Kubu, suku Nias, dan orang Semang di pedalaman Malaya. Kebudayaannya berupa kapak lonjong dan kapak persegi. Yang ketiga yaitu Diotro Melayu. Proses migrasi bangsa Diotro Melayu ke Indonesia dilakukan melalui jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Bangsa Diotro Melayu memiliki ciri fisik yang mirip dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini, yaitu tinggi badan 135 sampai 180 cm. Berat badan 30-75 kg, warna kulit antara kuning langsat dan hitam, serta bentuk rambut antara lurus dan keriting. Keturunan bangsa Diotro Melayu saat ini antara lain suku Minangkabau, Makassar, Luwu Bugis, Jawa, dan Sunda.
Kebudayaannya antara lain Kapak Corong, Kara, dan Bejana Perunggu. Teori kedua yaitu teori Nusantara, menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain, satu, bangsa Melayu merupakan bangsa yang beradaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Dua, ditemukannya bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa atau Kamboja. Namun, persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Tiga, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis atau Homo wajakensis. Dan adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indonesia Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori yang ketiga yaitu teori out of Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa negara yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Menurut pendekatan linguistik, bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun Austronesia. Teori yang terakhir adalah teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA. Manusia Afrika melakukan migrasi keluar Afrika diperkirakan berlangsung sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Tujuannya adalah menuju Asia Barat. Jalur yang mereka tempuh ada dua, yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab, dan yang kedua melewati Laut Merah.